yukrahu lisa'im syamr rawaiha at-tayyibah sawa kanat ar-rawaiha at-tayyibah hadhihi min at-tib tusta'mal bisyam aw ghairihi id at-tib ala anwa'. Jadi yang pertama itu yang makruh dilakukan tatkala puasa yaitu mencium aroma-aroma yang wangi, termasuk pakai minyak wangi ataupun mencium wangi-wangian yang lain. Itu semua hukum makruh, enggak membatalkan puasa. Makanya ketika ditanya apakah boleh lagi puasa pakai minyak wangi, boleh, cuman makruh sebaiknya jangan, kecuali pada hari Jumat. Di hari Jumat disunahkan pakai wangi-wangian meskipun lagi puasa. والطيب قالوا قبل الفجر مما يزيد العقل ولأنها ساعة مباركة تتردد فيها الأرواح الطيبة فينبغي تكون متعطرا فيها كما يستحب أن تطير حالا بعد الغروب بعد الإفطار لصلاة المغرب. قال الله تعالى إلى آخر ما قال في القرآن الكريم سورة الأعراف الآية 31. وقد حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi wangi-wangian itu pada dasarnya sunnah, ya, harus tahu ya sunnah. Cuman ketika lagi puasa dimakruhkan, karena lagi puasa itu kita lagi ibadah yang sepantasnya kita nunjukin segala-galanya itu serba sederhana, karena tujuan puasa menekan hawa nafsu. Kalau lagi puasa masih pakai wangi-wangian, maksudnya sih hawa nafsu masih ada, pengen wangi, pengen tampil wangi, maka di situ nggak layak lagi puasa pakai wangi-wangian. Tetapi ketika sholat Jumat itu dikatakan oleh sebagian ulama itu hukumnya sunnah. Dan berapa banyak kemuliaan atau faedah dari pakai wangi-wangian, di antaranya dikatakan aktif qabla al-fajr, pakai wangi-wangian sebelum subuh. Arti pas mau sholat tahajud sekaligus nungguin sholat subuh. Itu kata ulama yuzidul aqal, bikin kita semakin cerdas. Karena semakin cerdas, otak kita terbuka, pikiran kita jernih kalau sebelum subuh pakai wangi-wangian. Itu diteliti sama ulama-ulama terdahulu. Begitu juga pakai wangi-wangian ketika ingin sholat maghrib setelah berbuka puasa. Habis kita buka puasa yang ringan-ringan, sholat maghrib, nah pas mau sholat maghrib pakai wangi-wangian. Itu juga dikatakan oleh ulama itu sangat baik buat kecerdasan. Pakai lagu itu sebelum subuh dan ketika mau sholat maghrib, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiya ilayya min dunyakum." Aku suka dari dunia kalian ini. Yang pertama an-nisa, wanita. Maka Nabi mengajarkan kita menikah sebisa mungkin menikah, karena itu adalah sunnah para anbiya dan itu sunnah para aulia dan syiar para aulia. Begitu juga wangi-wangian. Nabi sangat suka dengan yang namanya wangi-wangian. Wa fi'ila qurratu aini fi shalah, dan Nabi mengatakan aku merasakan ketenangan yang luar biasa tatkala sholat. Jadi ini yang disukai oleh Nabi, menikah, wangi-wangian, dan merasa tenang ketika sholat. Adapun di mana-mana kita suka dengar masalah wangi-wangian atau minyak wangi yang beralkohol, alkoholnya kadar sekian persen dan lain sebagainya. Asal di YouTube banyak pembicaraan mereka, ada bilang boleh, ada bilang kagak. Nah, saya berkatakan dengan apa kata Habib saya Muhammad rahmatullah. Beliau pernah menyampaikan
bahwasanya wangi-wangian yang biasa kita gunakan itu alkoholnya beda jenis dengan alkohol yang najis. Dari mana? Ada ulama dari Syam datang langsung ke Perancis, ke salah satu pabrik ternama membuat minyak wangi di sana. Beliau meneliti itu alkoholnya seperti apa, ternyata beda jenis dengan alkohol yang biasa digunakan buat minuman keras dan lain sebagainya, beda jenis sama sekali. Sehingga kata Habib Saleh nggak ada nggak ada mudaratnya atau tidak masalah pakai minyak wangi yang beralkohol. Cuman kalau nggak beralkohol lebih baik. Kenapa itu baik? Keluar dari khilaf. Karena ulama berbeda-beda kan pendapat. Fatibu yukrahu lisaim li'annahu yatanafa ma'a tabi'ati as-sawm. Hakadha qala fi hadhihi al-qira'ah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi tadi saya bilang kenapa dimakruhkan ketika puasa pakai wangi-wangian, karena tidak layak bagi orang yang puasa yang sedang makan hawa nafsu masih pakai minyak wangi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Amma idza kana syai'an hajar tayyibah walakin laysa binatif fa yukrah fa idza mathalan asy-syakhs ja'i fa innahu ba'da al-'asr bi kawnihi sha'iman falyashum ra'at at-ta'am tibatan wa yatalazzaz biha fa hatta law ta'ammada syam bi ra'at at-ta'am fa hadha min al-mubah wa la yukrah. Jadi yang makruh tadi yang wangi-wangi itu yang dicium dan yang dipakai. Yang cium maksudnya gimana ya? Mungkin bukhur, nyalain bukhur di bulan puasa di setiap hari batal puasa dan enggak. Tapi apa? Makruh. Nah, begitu juga pakai wangi-wangian di badan. Ini kita bicara lagi siang hari ya, bukan malam hari. Cuman ada yang dicium wangi tidak ada unsur disengaja. Contohnya apa? Bini masak, sore itu masak tuh, buat buka bersama, buka puasa. Nah lagi masak itu kan kecil gitu. Bahkan kita sengaja datangin komplit gitu kan. Wangi amat, makruh kan? Karena bagaimana itu coba masak ini masak bisa begini. Jangan makruh, bini suruh tidur juga, lah dan kawasannya sakit. Nah dalam hal ini, kalau yang dicium itu makanan yang sedang dimasak, itu tidak makruh. Karena mau nggak mau ini harus masak. Kalau makan bubur kan bisa ditunda. Emang harus makan bubur siang. Nah, itu yang tidak masalah. Selain itu makruh.